Eh, Selamat malam. Part 1 kemarin terganggu karena ada tamu yang datang. Jadi kita lanjutkan sekarang ya. Nah, terakhir saya bicara masalah RERA ya. Ketika Muhammad Hatta menjadi Perdana Menteri, maka kita melihat ada satu proses yang dilakukan terhadap TKR waktu itu, Tentara Keamanan Rakyat, yaitu RERA. Apa itu RERA? Restrukturisasi dan rasionalisasi di tubuh Tentara Keamanan Rakyat waktu itu. Nah, RERA ini terjadi karena terlalu banyak laskar waktu itu, terlalu banyak pasukan gerilya, sementara mereka tidak memiliki kualifikasi di bidang militer. Mereka tidak memiliki pelatihan yang cukup dan hanya mengambil kesempatan dalam revolusi untuk ikut serta berpartisipasi dalam perang kemerdekaan. Nah, ini yang kemudian dilakukan oleh Bung Hatta dengan RERA-nya, dan akibat RERA ini memicu persoalan-persoalan yang serius kala itu, antara lain bagi kelompok-kelompok laskaran di sebelah kiri misalnya, mereka melakukan perlawanan, dan ini juga salah satu yang memicu persoalan waktu itu peristiwa Madiun ya, artinya peristiwa pemberontakan yang terjadi waktu itu, suatu konflik tubuh TKR dan kemudian membawa ikut serta PKI waktu itu, Partai Komunis Indonesia, di bawah Musso yang mendukung proses konflik itu dan kemudian memunculkan persoalan kemudian. Nah, kita juga tahu kenapa RERA ini muncul, karena dari sisi ekonomi tentu agak sulit sekali untuk menggerakkan institusi perang yang begitu besar gitu, sementara secara ekonomi tidak ada. Mereka tidak punya kantor sama sekali. Contohnya Angkatan Laut waktu itu dipimpin oleh kira-kira 8 orang admiral, 8 orang laksamana. Tetapi ketika 8 laksamana ini, 8 admiral ini datang dan dipanggil oleh Muhammad Hatta ke ruang kerjanya, mereka mengaku bahwa mereka sama sekali tidak memiliki pengetahuan di laut. Ada yang berasal dari Gunung Kidul dan segala macam. Artinya mereka menjadi admiral di tubuh dan mengangkat diri menjadi admiral itu hanya karena masalah perang waktu itu. Kita tahu bahwa terjadi Long March dan kemudian Jakarta diduduki, kemudian Jakarta menjadi ibu kota negara, dan itu yang memunculkan lahirnya beberapa admiral. Nah, mereka kemudian diminta oleh Bung Hatta untuk mengundurkan diri dan mereka bersedia. Nah, persoalannya adalah doktrin pertahanan kita ini seberapa sekarang? Bagaimana sekarang yang melakukan proses kodifikasi, melakukan proses penyusunan kurikulum gitu. Saya nggak terlalu percaya dengan keberadaan Pusat Pertahanan Indonesia gitu, karena saya tidak tahu kurikulum mereka dan apakah kurikulum itu memang betul-betul berdasarkan satu doktrin pertahanan yang dipelajari dari para pendiri bangsa ini. Kita harus tahu bahwa ketika Tan Malaka menyusun yang namanya Shangri-La, maka Tan Malaka tentu memiliki pengetahuan yang luas tentang itu, karena tempat kampus Tan Malaka, sekolah raja waktu itu, sekarang menjadi SMA Bukit Tinggi, adalah salah satu pusat pendidikan yang sangat diayomi oleh keberadaan institusi militer Belanda waktu itu. Kita tahu hanya di Sumatera Barat Belanda membangun 2 benteng, hanya di Sumatera Barat. Benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi dan benteng Fort van der Kapellen di Payakumbuh. Karena perang yang terjadi di Sumatera Barat waktu itu, yang dikenal dengan Perang Padri, itu terjadi dalam waktu yang sangat lama, paling lama ya, 1821 sampai 1837. Cuma sempat dihentikan oleh Perang Jawa, Perang Diponegoro 1925-1930. Artinya
Perang Diponegoro hanya berlangsung selama 5 tahun, sementara perang Padri itu berlangsung selama lebih dari 16 tahun gitu. Dan itu yang memunculkan katakanlah keberadaan dari dua benteng itu, dan keberadaan institusi militer itu kemudian murid-murid yang belajar yang berada di sekolah raja SMA 22 Bukit Tinggi itu sangat memahami cara berpikir kita, karena mereka tiap hari melihat militer Belanda. Nah, contoh, siapa alumni dari SMA 2 sekolah raja waktu itu? Bukan hanya Tan Malaka, tetapi juga bahkan Abdul Haris Nasution, Simbolon, Jenderal Simbolon. Banyak sekali yang kemudian barangkali juga Muhammad Hatta juga yang kemudian mereka inilah yang memahami, mengerti dengan sangat baik cara berpikir Belanda, karena Belanda waktu itu memang ingin menjadikan Koto Gadang atau Bukit Tinggi itu sebagai salah satu area barat di negeri timur, area Eropa di negeri timur. Nah, sehingga cara berpikir Tan Malaka, kemudian juga cara berpikir Abdul Haris Nasution, cara berpikir Simbolon itu selalu mengaitkan dengan ekonomi. Selalu mengaitkan dengan sumber daya manusia, dan sehingga kalau kita hanya melihat masalah yang terjadi dengan militer kita adalah masalah alutsista, itu adalah omong kosong mereka. Itu hanya memikirkan jangan-jangan ini hanya kepentingan dari para broker senjata. Ini part 2, nanti kita akan masuk ke part 3. Salam merdeka 100%.